Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam Menembus Hijab. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agilsaputra dengan kisah yang berjudul Marni Wongso Part 2. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ceritanya berawal dari sini. Perwakilan aparat yang sepertinya sudah selesai memeriksa keadaan Rukmini pun keluar dan langsung memberikan komando untuk melaksanakan pencarian Nanang saat ini juga di Lembah Gondang. Para warga yang sebenarnya lebih percaya dengan Mbah Karso pun tampak diam dan bimbang karena mereka diminta juga oleh pihak kepolisian untuk membantu pencarian ini, dimulai dari Lembah Gondang. Namun mereka semua tak berani menyanggahnya ataupun mengarahkan pihak yang berwenang itu untuk memindahkan lokasi pencarian ke Kalilanang. Karena tidak masuk akal juga, mengingat Lembah Gondang berada di bagian paling selatan desa, sedangkan Kalilanang berada di bagian utara. Hingga akhirnya sebagian warga yang merasa tak enak dengan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian di Lembah Gondang. Dan mungkin memang betul yang dikatakan oleh Mbak Karso, karena pencarian yang dilakukan di lembah itu hingga pukul 8 malam nihil, tak membuahkan hasil. Sudah Pak, sudahi saja pencarian ini. Ini sampai lebaran kucing pun tidak bakalan ketemu. Sekarang serahkan saja kepada warga. Kita akan menggunakan cara lama, seperti tadi ketika warga menemukan Mbak Rumini, kata para warga yang sudah lelah berbasa-basi dengan pencarian itu. Singkatnya, tim pencarian dari kepolisian dan sebagian warga yang ikut di lembah itu pun kembali ke rumah Wagiman dan berkumpul di sana. Di rumah itu, kini tampak Mbak Karso sedang mempersiapkan 9 orang, termasuk dirinya. Seperti yang sudah direncanakan siang tadi, mereka semua dipilih untuk membantu Mbak Karso melakukan pencarian ke Kalilanang. Terjadi sedikit drama ketika Wagiman ingin memaksa ikut dalam pencarian itu. Wajar saja, karena sebagai seorang ayah, ia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas, Mbak Karso tidak mengizinkannya. Karena menurut Mbak Karso, di sana, di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan, dibutuhkan orang dengan emosi yang stabil. Singkat cerita, setelah doa dan zikir bersama, 9 orang itu pun berangkat menuju ke Kalilanang sekitar hampir tengah malam. Teruslah berzikir ya. Jangan berhenti bila kami belum pulang membawa Nanang kembali, kata Mbak Karso seraya beranjak dari rumah Wagiman. 9 orang itu berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing, menghampiri Marni Wongso di Kalilanang untuk menjemput Nanang yang telah disembunyikan. Mbah Karso berada di depan, membawa bejana kecil yang berisi garam kasar dan indera pengecapnya yang tak henti berzikir. Dan sampailah mereka di jalan yang menurun dan sedikit terjal, membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu. Dan kini tampaklah sebuah pohon rembesi, pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut Kalilanang itu. Dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu bata yang agak berserakan, Mbah Karso memberi perintah agar semua orang segera duduk bersila. Ayo semua, duduk bersila. Jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintahkan, kata Mbak Karso kepada semua orang yang ikut dengannya itu. Dan ritual pun dimulai.
Ritual ini hampir mirip seperti apa yang dilakukan di lembah gondang tadi. Mbah Karso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan satu buah kemenyan dari sakunya yang lalu ia bakar. Seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi. Dan seperti siang tadi juga, seiring kemenyan yang sedang terbakar, angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang-ambingkan daun pepohonan dan menimbulkan hawa yang cukup mengganggu. Hingga akhirnya muncullah suatu pertanda. Diawali dengan suara pekik tawa seorang wanita terdengar di antara angin kencang itu, membuat orang yang berada di belakang Mbah Karso serentak menundukkan kepalanya. Mbah Karso yang semula duduk kini segera berdiri setelah mendengar suara itu, seraya memegang bejana kecilnya dan melihat ke atas. Mbah Karso pun mulai berbicara. "Marni Wongso! Marni Wongso!" teriak Mbah Karso. "Kembalikan anak itu. Dia bukan hakmu!" teriak Mbah Karso lagi di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Mbah Karso mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melemparnya ke langit-langit, di mana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di atas batang pohon rembesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa-tawa. Mbah Karso kembali lagi melempar garamnya yang kali ini sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso itu. Sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erangan yang membuat 8 orang di belakang Mbah Karso yang semula bersila tampak terperanjat dan melihat ke atas. Semua orang di belakang Mbah Karso terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso itu yang mirip kuntilanak. Sosok itu memakai baju putih, namun dengan tinggi yang tak wajar. Lek Suri, salah seorang dari rombongan itu, tampak ketakutan dan seperti ingin berlari. Namun untungnya saja tangannya segera diraih oleh Pak Sobari, salah seorang yang juga ada di tempat itu. "Jangan lari, Paman," kata Pak Sobari seraya sigap memegang tangan Lek Suri yang ketakutan. Mbah Karso terlihat kehilangan konsentrasi dan menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. "Tenang, tenang," ucap Mbah Karso di antara teriakan dan erangan si Marni Wongso itu. "Apa itu, Pak?" kata Nyoto, anak Mbah Karso yang ternyata juga ikut dalam ritual itu. "Sudah, diam dulu," jawab Mbah Karso. Bersamaan teriakan Marni Wongso yang mulai melirih dan berubah menjadi tangisan. Suasana masih mencekam dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh 9 orang di area Kalilanang itu. Entah garam apa yang dilempar oleh Mbah Karso tadi sehingga membuat Marni Wongso tampak merintih kesakitan. Dan untuk kesekian kalinya, Mbah Karso kembali berbicara dengan kepalanya yang masih menghadap ke atas, memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis itu. "Bagaimana? Masih mau ngeyel? Dahulu kamu sudah kubiarkan tinggal di tempat ini. Setiap Selasa Kliwon juga kuberi sesaji. Tapi kamu malah merasa menguasai tempat ini. Tempat mandi ini adalah milik semua, juga milik warga desa sini. Orang mau dibenahi biar tetap bisa digunakan kok malah dipersulit. Malah sekarang akan mencelakakan dan mengambil anak desa sini. Sudah, sekarang kembalikan anak itu," ucap Mbah Karso dengan gaya ketusnya, memarahi si Marni Wongso yang masih menangis itu. Marni Wongso masih saja terus menangis. Setelah mendengar kata-kata dari Mbah Karso itu, beliau yang tampaknya menunggu jawaban dari si Marni sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang kini tengah duduk meringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbah Karso. "Ngerokok," toleh Mbah Karso sejenak kepada 8 orang di belakangnya itu, hingga akhirnya setelah beberapa isapan Mbah Karso menunggu jawaban, ia pun kembali marah-marah. Cukup lucu sebenarnya, seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis. "Kamu itu sebenarnya mendengar apa tidak?"
Memang babi. Kalau kamu menghargai saya juga akan menghargaimu ya. Dikasih hati malah minta tai. Sekali lagi aku bicara, kembalikan anak itu. Kalau tidak, akan kurobohkan pohon ini. Aku tak peduli, kata Mbak Karso yang seketika membuat rintihan Marniwongso sedikit meninggi. Sampai akhirnya di antara rintihan dan suara gaduh di atas pohon itu terdengar tangis seorang bocah. Ya, bocah itu adalah Nanang. Mbak Karso sigap langsung meminta 8 orang di belakangnya itu untuk segera mendekat ke mulut kolam. Cepat, turun ke dalam kolam, kata Mbak Karso memberi komando, dan segera 8 orang itu buru-buru menuruni tangga. Namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam, tiba-tiba biur! Seorang bocah terlempar dari atas pohon terang besi itu dan tercebur ke dalam kolam kali lanang yang sedalam kurang lebih 1 meter itu. Mbak Karso masih berada di atas, sedangkan 8 orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya Ustadz Sukar, salah satu dari orang itu, sigap menceburkan dirinya ke kolam dan mengangkat Nanang yang hampir tenggelam. Suasana seketika menjadi tak bisa dijelaskan ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil Nanang yang sudah membiru itu. "Ma!" teriak tangisnya ketika digendong menaiki tangga. "Ayo, cepat pulang," ucap Mbak Karso menyambutnya di atas tangga seraya mengambil Nanang dari gendongan Ustadz Sukar. Dan mereka pun mulai berjalan ke selatan menuju arah pulang dengan membawa Nanang. 9 orang berjalan pulang dari Kalilanang dengan 1 anak bocah, yaitu Nanang yang telah berhasil terselamatkan dari kuasa Marniwongso. Langkah mereka begitu terburu karena Nanang yang kini sudah dalam gendongan Mbak Karso itu keadaannya basah kuyup setelah tadi sempat tercebur di kolam sendang. Sampai akhirnya sampailah 9 orang itu di rumah Wagiman yang langsung disambut syukur dan tangis oleh pihak keluarga dan para warga yang juga menunggu. Begitu juga dengan Pak Polisi yang terlihat kebingungan sekaligus keheranan melihat kedatangan Mbak Karso dan kawan-kawan membawa Nanang. "Alhamdulillah!" teriak Wagiman sambil berlari menghampiri Nanang yang masih digendongan Mbak Karso itu. "Terima kasih sekali, Mbah. Terima kasih," kata Wagiman kepada Mbak Karso dengan haru. "Iya, sama-sama. Semua itu kuasa dari Tuhan yang Maha Agung," jawab Mbak Karso. Si kecil Nanang pun diserahkan kepada Wagiman dan diarahkan agar tubuh hingga lehernya dipendam terlebih dahulu dengan beras dengan cara dimasukkan ke dalam gentong. Entah apa maksudnya, tapi kata Mbak Karso ini penting untuk menghilangkan bau-bau Marniwongso yang mungkin masih melekat di tubuh Nanang. "Waduh, kalau gentong berasnya sih saya punya, Mbah. Tapi berasnya tidak sebanyak itu," jawab Wagiman, hingga Mbak Karso pun menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya saja. "Walah, ya sudah sana, ambil beras 1 karung di rumah. Sana Tok, kamu yang ambil," kata Mbak Karso menyuruh Nyoto anaknya untuk mengambil beras di rumahnya. "Iya Pak, siap." "Ayo Paman, temani aku. Kepalaku masih pusing ini, kepikiran demit di Kalilanang tadi," kata Nyoto yang kini mengajak Lek Suri untuk mengambil beras di rumahnya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Dipendamlah Nanang dalam gentong berisi beras itu dalam keadaan bugil setelah selesai diseka dengan air hangat malam itu juga. Nanang tampak tenang dan bahkan tertidur dengan pulas. Wajar, mungkin dia sangat lelah setelah melalui semua ini. Setelah itu Mbak Karso pun meminta Ustadz Sukar untuk mendekat dan membacakan doa. "Sini Nak Sukar, tolong bacakan ayat kursi 7 kali ya. Saya akan memegangi anak ini," kata Mbak Karso kepada Ustadz Sukar. "Siap Mbah,"
Jawab Ustadz sambil mendekat dan sedikit mengusap-usap bajunya yang masih basah itu. Dan Ustadz Sukar pun mulai membaca doa dengan lantang dan khusyuk, disaksikan oleh keluarga, beberapa warga, dan perwakilan aparat yang masih berada di situ. Sampai akhirnya doa pun selesai. Nanang kembali diangkat, dipakaikan baju, dan dibaringkan di kamarnya bersama Rukmini ibunya. Dan di sini Mbak Karso pun mempersilahkan pihak medis dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan Nanang. "Sudah, sekarang giliran sampean, Pak. Anda para medis dari kepolisian toh. Itu anaknya diperiksa dulu. Sudah 2 hari 2 malam diterpa angin malam," kata Mbak Karso sedikit bercanda, seraya memegang pundak Pak Mantri polisi. Nanang pun diperiksa dan diberi penanganan medis, bersamaan dengan para warga yang mulai membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga malam pun berganti pagi. Desa Duku Atas yang sudah 2 malam ini dilanda keresahan pun kini kembali tenang dengan kabar berhasil ditemukannya Nanang semalam. Sementara di suatu tempat, tampak Lesuri dengan cekung matanya yang hitam tengah sarapan bubur di tempat Mbok Tun, penjual bubur pagi di desa ini. Ternyata semalaman ia tak tidur. Terbayang wujud Marni Wongso di Kalilanang. Ia yang termasuk dalam 9 orang terpilih itu. Tentu kini ceritanya tengah ditunggu-tunggu oleh para warga yang juga tengah bersantap di kedai itu. Mbak Karso memang gila. Tidak ada takutnya sama sekali. Masa demit penguasa Kalilanang itu dimarahi habis-habisan sampai nangis, cerita Lek Suri sambil menyuap bubur sayurnya yang hampir habis. Lek Suri tampak asyik menceritakan kejadian semalam. Tutur katanya yang lucu tak hayal membuat gelak tawa di kedai Mbok Tun itu. "Sudahlah. Kalau kalian-kalian lihat sendiri, pasti kalian berak di celana. Lagian, kenapa ya? Bisa-bisanya Mbak Karso milih saya ikut ke sana. Padahal, semua orang di desa ini juga tahu kalau saya ini orangnya penakut," kata Lesuri di kedai itu. Hingga di antara keriuhan itu, Mbok Tun yang sedari tadi juga memperhatikan, kini pun ikut berbicara. Kalau sudah seperti itu, terus pembangunan Kalilanang itu apakah akan tetap diteruskan? Kan sudah dibongkar-bongkar toh itu," kata Mbok Tun menyela di antara tawa di kedainya itu. Sejenak semua terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari Mbok Tun. Benar juga ya. Apakah tidak apa-apa jika pembangunan itu diteruskan, mengingat apa yang telah terjadi di Kalilanang? Mbok Tun yang mempertanyakan, Mbok Tun juga yang kini menjawab. Tapi kalau melihat wataknya Karso Tamrin, tetap saja pembangunan itu akan diteruskan. Saya hafal betul, apalagi kalau cuma gara-gara hantu. Tak mungkin dia mundur. Masih ingatkah kalian dulu? Parmin, anak RT Selatan yang kerasukan demit penguasa Lembah Gondang, mau minta tumbal nyawa. Didatangkan kiai dari mana-mana tidak bisa sembuh. Tapi setelah didatangi oleh Mbak Karso, cuma dikasih telur kampung. Dan setelah itu sembuh, ungkap Mbok Tun menceritakan kejadian silam yang juga pernah terjadi di desa ini. Pembicaraan pun terdengar semakin menarik, meski kerap kali diselingi oleh gelak tawa dari orang-orang di kedai pagi itu, menyiratkan sebuah keadaan bahwa di desa ini akan baik-baik saja. Di sisi lain, entah dengan alasan apapun, memang pembangunan Kalilanang harus tetap diteruskan. Selain karena bahan bangunan yang sudah terlanjur turun dari kelurahan, di tahun-tahun itu tidak semua warga memiliki kamar mandi sendiri. Bahkan untuk buang hajat saja, masih banyak orang-orang melakukannya di selokan ataupun di kebun. Jadi pembaruan Kalilanang ini tentu cukup penting, karena akan ada banyak perluasan, termasuk penambahan WC umum untuk kebutuhan para warga. Kembali ke cerita, sudah 3 hari berlalu. Dihitung sejak kembalinya Nanang dari alam Marni Wongso, semua berjalan baik-baik saja. Sampai hari ini tak ada lagi kejadian yang membuat heboh desa Duku Atas ini.
Sementara di siang yang terik itu, tanpa Pak Lurah dan Pak Carik tengah berada di rumah Mbak Karso. Mereka sepertinya sedang sowan ke rumah sesepuh desa itu untuk menyampaikan sesuatu. Nyatanya, kejadian yang menimpa Rukmini dan anaknya sedikit banyak membuat Pak Lurah khawatir, apalagi perihal Kali Lanang yang menjadi pemicunya. Membuat Pak Lurah sedikit mempunyai beban, mengingat beliau adalah inisiator dari renovasi kamar mandi umum itu. Terus, ini sebaiknya gimana, Mbah? Mau diteruskan atau tidak? Tanya Pak Lurah kepada Mbak Karso membahas perihal pemugaran Kali Lanang. Ya tetap diteruskan. Gila apa? Dari pertama saya sudah ngomong, ini demi kepentingan masyarakat. Mas Lurah jangan takut. Saya yang akan tanggung jawab. Kita itu manusia, derajatnya lebih tinggi, ucap Mbak Karso menjawab kekhawatiran Pak Lurah. Oh ya sudah kalau begitu. Pokoknya perihal masalah seperti ini, saya minta tolong dengan sangat Mbak sama jenengan. Terus, ini mau dimulai kapan lagi renovasi Kali Lanang itu, Mbah? Ucap Pak Lurah. Ya kalau saya, terserah warga Mas Lurah, kapan sempatnya. Kalau bisa sih secepatnya, agar bisa segera digunakan. Apa nanti biar dikumpulkan sama Pak Carik dulu, agar ada kesepakatan, kata Mbak Karso kepada kepala desa yang umurnya hampir seumuran dengan anaknya itu. Perbincangan pun berlanjut cukup panjang, sampai tak terasa azan asyar terdengar. Pak Lurah dan Pak Carik yang sekiranya sudah cukup mendapat jawaban dan gambaran yang jelas dari Mbak Karso pun segera berpamitan. Sebenarnya cukup wajar bila Pak Lurah ini sedikit khawatir untuk melangkah, karena baru kurang dari 1 tahun saja ia menjabat. Ia dihadapkan dengan hal aneh seperti ini. Mungkin ia tak mau bila kebijakannya yang bertujuan baik ini justru akan menimbulkan masalah di desa ini. Singkatnya selang beberapa hari, hasil pertemuan dengan Mbak Karso itu pun segera dirapatkan oleh Pak Carik bersama para warga yang kini dikumpulkan di balai desa dengan tema perihal kelanjutan pembangunan Kali Lanang tentunya. Dan seperti yang kita semua kira, pasti akan terjadi silang pendapat antar warga. Ada yang ingin perbaikan segera dilanjutkan, ada pula yang meminta ini agar ditunda dahulu, mengingat kejadian di Kali Lanang yang menimpa keluarga Wagiman tempo hari itu masih segar di ingatan mereka. Jangan buru-buru lah, biar adem dulu suasananya, ucap sebagian warga yang meminta perbaikan itu ditunda dulu. Namun tak sedikit pula warga yang meminta agar semua ini dipercepat, dengan alasan karena sudah seminggu ini Kali Lanang tak bisa digunakan karena sudah terlanjur dibongkar. Hingga akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, diambillah jalan tengah, yaitu 10 hari lagi perbaikan Kali Lanang akan mulai dilanjut. Singkat cerita, tibalah 10 hari kemudian, pemugaran Kali Lanang kembali dilanjutkan. Semua berjalan lancar tanpa ada halangan. Bahkan berkat gotong royong seluruh warga desa Duku Atas, dalam waktu kurang dari 1 minggu saja, perbaikan sudah mencapai tahap akhir. Hingga tepat di 10 atau 11 harinya perbaikan dan renovasi Kali Lanang itu pun benar-benar telah selesai. Semua warga Duku Atas tentu senang. Akhirnya kini mereka mempunyai kamar mandi umum yang bagus, dan ditambah dengan 4 deret WC umum untuk kebanyakan warga yang tak punya tempat mandi dan sering buang hajat di kebun atau selokan. Ini tentu merupakan sebuah solusi yang bermanfaat. Tak lupa juga, setelah perbaikan itu selesai, diadakan acara tasyakuran dengan tumpangan sebagai ungkapan rasa syukur dari warga atas hajat desa yang telah terselesaikan ini. Hari pun silih berganti dengan wajar dan tentram. Sepertinya penduduk desa sudah dibuat lupa oleh kesibukannya di musim panen tahun ini. Hingga hari naas pun terjadi. Hari di mana kegelapan yang sudah tertahan dan tertutup rapat akan terbuka. Kala itu, di siang yang cukup terik,
Dikala para warga tampak sibuk menjemur padi di depan rumahnya masing-masing, terlihat Sasongko, cucu Mbak Karso, yang berjalan tergopoh-gopoh menyusuri jalan desa. "Mbak Kakung pingsan di sumur, Mbak Kakung pingsan di sumur," kata Sasongko kepada setiap orang yang ditemuinya. "Ada apa?" tanya Lek Suri kepada Sasongko. "Mbak Kakung ambruk paman, tolong," jawab Sasongko dengan gelagapan. Para warga yang mendengar itu dengan segera menuju rumah Mbak Karso untuk memeriksa keadaannya. Terlihat di sana, Nyoto, anak Mbak Karso sekaligus ayah dari Sasongko itu pun tampak duduk kebingungan di samping tubuh Mbak Karso yang terbaring. Nyoto yang melihat para warga yang masuk pun hanya menatap dan berisyarat dengan menggelengkan kepalanya, seakan ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ya, Mbah Karso meninggal. Beliau yang menurut Nyoto kala itu hendak mengambil wudhu di sumurnya, diduga jatuh dan kepalanya terbentur. Dan diketahui oleh Nyoto sekitar 1 jam kemudian, setelah ia merasa janggal mengapa bapaknya itu tak merespon panggilan darinya. "Bapak itu sudah saya larang jangan sering-sering berwudu, apalagi di sumur belakang. Soalnya di sana itu tanahnya licin," kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga. Mbah Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dari wudunya. Beliau selalu berwudu, walau itu sebelum atau setelah sholat. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani. Tapi dengan kejadian ini, semua tentu tak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya. Hari itu juga, warga pun sigap bersiap mengurus semua ini. Kabar duka dengan cepat disebarluaskan. Tenda juga tampak sudah didirikan, dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang tempat di samping pusara Mbah Darmi, istri Mbah Karso yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Semua berjalan dengan lancar hingga sekitar pukul 4 sore. Mbah Karso pun dimakamkan dan masa berkabung pun dimulai. Kematian Mbah Karso ini tentu sangat mengagetkan, mengingat sehari sebelumnya orang-orang masih melihat Mbah Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya. Tapi takdir orang siapa yang tahu? Yang jelas, semua manusia pasti akan menemui akhirnya. Entah kapan dan bagaimana caranya. Malam itu, ramai orang di rumah Mbah Karso selepas acara tahlilan. Masih banyak warga yang tak beranjak pulang dan memilih untuk melekan di rumah sesepuh desa itu. Di bawah tenda di depan rumah Mbah Karso, orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu. Sementara di dalam, Nyoto dan Surti istrinya tampak tengah menunggui Sasongko yang murung. Ia adalah satu-satunya yang tampak paling terpukul dengan kepergian Mbah Karso. "Ayo Bu, antar saya pipis," ucap Sasongko tiba-tiba mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur. Surti sang ibu pun bangkit dan mengantar anaknya itu ke sumur belakang rumah, seraya memegang lentera. Surti mengawasi dari jarak kejauhan. "Jangan ditinggal loh Bu," kata Sasongko sambil menoleh. "Halah, ya ndak mungkin toh ditinggal," jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu. Hingga bau bangkai pun tiba-tiba tercium olehnya. Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat. "Ayo nak, sudah belum?" kata Surti seraya terus mengawasi sekitar tanpa memperhatikan anaknya itu. Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan ke belakang ibunya dengan sang ibu yang tampak tergesa dan menoleh. "Pelan-pelan toh Bu, gelap," ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya itu. Hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun berhenti. Aduh, tolong," kata Sasongko tiba-tiba.
Sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh, dan disinilah pemandangan tak biasa dilihat olehnya. Sasongko tampak berdiri dan menangis, dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara pundak anaknya itu. "Tolong Bu, tolong," kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak. Sepertinya ia sadar kalau ada sosok yang menduduki tengkuknya itu. Siapa kamu?" ucap Surti dengan gemetar. Sosok itu berambut panjang, dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu. Sosok itu tak menjawab, dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang parau dan memekakkan telinga. Hingga saat itu, Surti yang sudah tak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya. Surti yang teriak-teriak sambil menyeret anaknya, hingga suaranya itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah. "Apa itu?" kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa. Begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah. Dan tampaklah di bibir pintu dapur, Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk dengan tangannya yang terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh. "Tolong, tolong," ucap Sasongko lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya. Warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk, sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya. Dengan cepat bisa dipadamkan, walau dengan keadaan Sasongko yang kini tak sadarkan diri. Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah, dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar. "Ada apa sih, Bu? Kok sampai seperti ini?" tanya Nyoto kini kepada istrinya. "Sasongko, Pak, Sasongko," kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan. "Kenapa dengan Sasongko, Bu?" Surti tampak syok, tubuhnya gemetar, lidahnya seperti mendadak keluh ketika ia berusaha berbicara. Hingga setelah diberikan segelas air, perlahan ia pun mulai tenang dan bercerita. "Saya tadi di belakang melihat hantu di pikulan Sasongko. Perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya," ujar Surti di salah satu penjelasannya. Nyoto yang mendengar itu pun spontan menoleh dan berkata, "Malam ini temani saya ya. Jangan pada pulang dulu," kata Nyoto kepada para warga yang berada di ruangan itu. Semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan. Dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama. Ya, Marni Wongso. Apakah sosok yang baru saja diceritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso? "Waduh, celaka ini," kata Le Sukri pelan dan membisik di tengah-tengah orang yang berada di ruangan itu. Suasana malam itu pun berubah menjadi aneh. Semua orang tampak termangu. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka. Dan sekali lagi, Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini. "Jangan pada pulang ya. Tolong temani saya," ucap Nyoto sekali lagi. Hingga malam itu pun berlalu tanpa satu orang pun yang pulang. Beruntung, rumah Mbak Karso ini cukup luas, sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan.